Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu ajmain. Amma ba'd, fadilatul ta'lim. Kita masih melanjutkan Ihya Ulumuddin, terakhir masih tentang Kitabul Ilm. Pada bab pertama itu kitab tentang ilmu, yaitu keutamaan ilmu, fadhailul ilmi wa ta'allumi wa ta'limi. Keutamaan ilmu, belajar dan mengajar. Kita sudah melalui keutamaan ilmu dan keutamaan belajar. Sekarang kita sampai pada fadilatul ta'lim, keutamaan mengajar. Amal ayat itu adapun ayat-ayat banyak, diantaranya faqaulu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka memberi peringatan kepada kaum mereka idza raja'u, apabila mereka kembali kaum itu kepada mereka, ketika kaum mereka itu kembali kepada mereka. Maksudnya jangan kaum itu lari semua ke medan perang. Ada yang karena itu turun ayat itu berkenaan dengan larinya para sahabat semua itu ke medan perang, sehingga Rasul pernah ditinggal sendirian. Jangan lari semua di medan perang, karena kan perang itu ada dua, ada ghazwah, ada syariah. Ghazwah itu yang Rasul langsung pimpin, syariah itu yang Rasul mengangkat pemimpin dari sahabat. Ada satu kali Rasul mengangkat pemimpin dari sahabat, tapi kemudian lari semua sahabat ini ke perang, sehingga Rasul ditinggal sendirian. Maka turun, maka al-mu'minuna liyunfiru kafah. Tidak pantas orang mukmin itu untuk lari kafah semuanya. Hendaknya ada dari sebagian itu yang firu kafatan. Walaula nafar min kulli firqatin minhum thaifatul yatafaqahu fid din. Hendaknya ada daripada setiap firqah itu ada taifah, sekelompok yang tetap bersama Rasul untuk tafaqquh fid din. Jangan lari semua ke medan perang, untuk tetap bersama Rasul tafaqquh. Liyundziru qaumahum, tujuannya supaya mereka bisa memberi peringatan pada kaum mereka yang kembali dari peperangan itu. Kalau semua perang tidak ada yang belajar agama, siapa yang ngasih hukum tentang pampasan perang, tentang macam-macam hukum? Maka liyundziru qaumahum idza raja'u, supaya mereka bisa memberi peringatan, ya, peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka kaum itu kembali kepada mereka, ketika kaumnya itu kembali. Liyundziru qaumahum. Kemudian apa lagi? Ibn Al-Fa'al inzar wal i'lam bisyai'. Ini tafsir bita'lim. Jadi inzar itu adalah i'lam bisyai'. Wal muradu la'alhum yahdharun, supaya mereka mengambil kewaspadaan. Supaya kaumnya itu setelah diberi peringatan mereka waspada. Al-murad yang dimaksud daripada inzar adalah at-ta'lim wal irsyad, ya. Maksud inzar itu adalah at-ta'lim wal irsyad, pengajaran dan bimbingan, pemberian bimbingan. Maka ayat ini sesuai dengan tema taklimnya itu tadi. Berarti ayat ini menunjukkan keutamaan taklim. Sampai-sampai perang yang wajib itu jangan semuanya pergi. Ada keutamaan khusus bagi orang yang menuntut ilmu, meskipun sebagian sudah pergi ke perangan. Wa qaulu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba. Dan ingatlah ya Muhammad, ketika Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitab, perjanjian dari orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab. Apa perjanjiannya? La tubayyinunna, sungguh kalian menjelaskan kitab itu tadi kepada manusia, linnas wala taktumuna, jangan sekali-kali kalian menyembunyikannya. Bahwa ijabun li ta'lim ini, meskipun konteks latar belakangnya itu ahli kitab, tapi ayat ini merupakan kewajiban untuk mengajar dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nanti ada hadisnya. Man katama man su'ilan ilmin fa katama bil jami' minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian disembunyikan, maka dia akan dikekang nanti di akhirat dengan tali kekang dari api neraka, waliyadzubillah. Dan itu merupakan apa? Wa inna fariqan, juga ayat berikutnya qala ta'ala wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa wa ya'lamun. Allah juga mensifati ahli kitab, meskipun konteksnya ahli kitab ini juga berlaku umum. Sesungguhnya fariqan, sekelompok minum dari ahli kitab itu yaktumuna al-haqqa, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran, yaitu tentang Rasulullah SAW. Padahal mereka sudah tahu ciri-ciri yang mereka sembunyikan. Wa ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Wa huwa tahrimul kitman. Ini qaulu ta'ala ini merupakan pengharaman bagi kitman, terhadap kitman menyembunyikan ilmu. Kama qala ta'ala,
Sebagaimana Allah berfirman fi syahadah tentang persaksian, wa may yaktuma fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya man itu orang itu athimun qalbuh, berdosa daripada kalbunya atau sakit daripada hatinya, menyembunyikan persaksian. Ini juga ancaman bagi orang yang menyembunyikan persaksian. Dia tahu saksi kunci tentang sesuatu perkara yang penting, dia tidak mau menyampaikan persaksiannya padahal dia ada yang mengetahui. Ini juga diancam saksi ini. Saksi seperti ini juga diancam. Sama kemarin ada corona. Orang yang punya bidang ilmu yang berkaitan dengan itu terus dia menyembunyikan informasi. Hati-hati. Jangan kira ini ulama toh. Informasi yang penting bagi masyarakat bahaya kalau tidak disampaikan. Kalau dia sembunyikan, ya hati-hati saja kepada ancaman ayat ini. Qala sallallahu dan semua informasi penting menyangkut itu, menyembunyikan informasi. Jangan dikira ini cuma konteksnya cuma orang apa ya. Karena ini tentang penyembunyian persaksian. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma'atallahu aliman ilman." Tidaklah ata memberikan siapa Allah aliman pada seorang alim, ilman akan satu ilmu, illa kecuali akhadha mengambil siapa Allah alaihi kepada si alim tadi minal mitsaqi daripada perjanjian ma ing opo-opo yaitu apa-apa yang akhadha yang Allah ambil ala apa ma Allah yang telah mengambil akhadha siapa Allah ing ma ala nabiin kepada para nabi ayyubayyinunnahu itu nyatanya apa ayyubayyinunnahu yubayyinuhu linnas supaya mereka menjelaskan ya kepada ini mereka itu para nabi menjelaskannya ya apa ma tadi linnasi kepada manusia wala yaktumuhu dan supaya tidak menyembunyikan siapa para nabi kepada akan mata. Jadi Allah tidak memberi kepada satu orang alim itu ilmu kecuali Allah ambil juga perjanjian pada si alim tadi agar dia sebagaimana Allah pernah ambil perjanjian pada para nabi terdahulu. Apa perjanjiannya? Ya, supaya mereka menjelaskan pada orang-orang ya dan jangan mereka menyembunyikan ilmu itu tadi. Allah Ta'ala, tapi menyembunyikan ilmu yang belum pantas dipelajari itu bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Nggak mungkin guru kelas 6 ngajari arek kelas 1 terus diajari porogapit. Atau guru matematik menyembunyikan ilmu porogapit dari kelas 1. Ilmu bagi-bagian itu dari kelas 1. Itu bukan termasuk menyembunyikan ilmu, tapi menahan ilmu sampai pada waktunya baru dikasihkan. Nah, itu bukan menyembunyikan ilmu. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalih." Dan siapa yang lebih bagus apanya qaulan ucapannya mimman da'a dari siapa-siapa yang da'a menyeru siapa man ilallah kepada Allah amila dan beramal siapa man sholihan akan sesuatu yang soleh, amal yang soleh. Tidak artinya tidak ada ya. Ini jawabannya sudah pasti. Man ahsanu siapakah yang lebih bagus? Yani tidak ada yang lebih bagus ucapannya melebihi dari orang yang menyeru kepada Allah lalu dia beramal soleh. Wah itu dan beramal soleh. Berarti hukumnya berbarengan. Dari sini juga isyarat bahwa orang menyeru kepada Allah itu ya belum harus sempurna. Yang betul itu dia terus menyeru kepada Allah, wa amila soleh, terus berusaha untuk beramal soleh, bukan nunggu sempurna. Kalau nunggu sempurna, ini kata Imam Haddad di Muqaddimah Risalah Muawananya, ini tipuan setan. Terus, kamu belum sempurna, tidak usah kamu amar ma'ruf. Nah, supaya orang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar karena alasannya belum sempurna. Nah, kalau sempurna siapa yang sempurna manusia kecuali Rasul SAW, para anbiya. Makanya di sini kan da'ilallahu amila soleh, terus menyeru pada Allah, terus berusaha. Yang keliru itu dia tidak menuntut dirinya untuk beramal soleh, itu keliru. Allah Ta'ala Allah berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah." Serulah olehmu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan. Allah Ta'ala wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada mereka kitab dan kepada para rasul itu kitab dan hikmah. Ini semua mencakup apa? Taklim atau mencakup keutamaan orang yang mengajar kebaikan, menyeru orang kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari ayat-ayat, nanti dari hadis-hadis. Bismillah. Syirul Fatihah.